Wah wah wah, gemparkan Asia Eropa. Arsene Wenger sampai ikut sorot transparansi AFC. Ini dia pendapat Arsene Wenger yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah ini nih, tak jadi mengalah. Ini dia alasan Jepang bakal habis-habisan lawan timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Arsene Wenger sorot transparansi AFC. Isu transparansi kembali mengguncang Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini dunia internasional ikut menyoroti dugaan keberpihakan AFC terhadap negara-negara kaya di kawasan Teluk, khususnya Arab Saudi dan Qatar dalam proses penunjukan tuan rumah babak krusial tersebut. Kritik pertama kali datang dari Federasi Sepak Bola Irak (IFA) yang secara resmi melayangkan surat protes kepada AFC dan FIFA. Dalam surat tersebut, IFA menuntut kejelasan dan transparansi atas keputusan yang dianggap tidak adil. IRA juga menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah dengan menyebut bahwa seluruh infrastruktur, sistem keamanan, dan dukungan pemerintah telah siap untuk menyelenggarakan pertandingan di negaranya. Namun hingga kini AFC belum memberikan pernyataan resmi mengenai proses penunjukan tuan rumah. Di saat yang sama, beredar kuat kabar bahwa Arab Saudi dan Qatar menjadi kandidat utama. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa AFC kembali mengutamakan dua negara tersebut yang dikenal memiliki kekuatan finansial dan pengaruh politik kuat di tubuh konfederasi. Situasi ini menarik perhatian tokoh-tokoh besar di dunia sepak bola internasional, termasuk Arsene Wenger. Mantan pelatih legendaris Arsenal yang kini menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global FIFA itu menegaskan bahwa sepak bola harus dijalankan dengan asas keadilan dan kesetaraan. Saya prihatin melihat kabar yang berkembang. Sepak bola harusnya tidak dimonopoli oleh kekuatan finansial, ujar Wenger saat dimintai komentar dalam sebuah wawancara setelah peluncuran program gelar BA Hons Manajemen Bisnis dan Sepak Bola dari Sekolah Bisnis PFA, yang kini berada di bawah pengawasannya. Jika proses penunjukan tuan rumah tidak dilakukan secara terbuka, ini akan menciptakan ketidakpercayaan. Sepak bola milik semua negara, bukan hanya segelintir yang kuat secara ekonomi, tambahnya. Wenger juga menyinggung pentingnya membangun kultur transparansi di level manajerial dan organisasi. Hal ini pula yang menjadi dasar dari program pendidikan sepak bola yang sedang ia kembangkan di bawah naungan FIFA dan PFA. Saya ingin para pemimpin masa depan sepak bola memahami bahwa integritas jauh lebih penting daripada popularitas. Kita harus mengajarkan nilai-nilai dasar ini dari awal, termasuk soal bagaimana keputusan-keputusan besar seperti ini diambil, tegas Wenger. Protes Irak mendapat simpati luas dari beberapa negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Banyak pihak mulai mempertanyakan integritas AFC dalam menetapkan tuan rumah kompetisi yang sangat menentukan ini. Jika benar AFC lebih condong pada negara tertentu tanpa pertimbangan yang adil, hal ini bisa memicu ketidakpuasan yang lebih luas dari negara-negara anggota lainnya. Sejumlah pengamat juga menyebut bahwa AFC berada dalam tekanan besar untuk segera memberikan klarifikasi. Jika terus bungkam, bukan tidak mungkin kredibilitas organisasi yang membawahi sepak bola di Asia itu akan semakin tergerus. Sementara itu, AFC belum merilis pernyataan resmi terkait polemik ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah AFC selama ini telah berlaku adil dalam setiap keputusan pentingnya? Atau justru Anda juga melihat ada keberpihakan terhadap negara-negara tertentu? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari jaga semangat keadilan dalam dunia sepak bola Asia. Hitung-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia usai lawan Jepang. Laga terakhir Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan publik.
Bukan hanya karena ini merupakan pertandingan pamungkas grup C, tetapi karena lawan yang dihadapi adalah salah satu raksasa Asia, yakni Jepang. Pertandingan ini akan digelar di Suita City Stadium, Osaka, pada Selasa 10 Juni 2025. Meski secara matematis skuad Garuda telah memastikan lolos ke babak keempat, kemenangan atas Jepang tetap menjadi target utama. Tak hanya untuk menjaga momentum positif, tapi juga demi mendongkrak peringkat di ranking FIFA. Saat ini, Timnas Indonesia bertengger di posisi ke-116 dunia setelah mengalahkan Cina 1-0 di laga sebelumnya. Kemenangan tersebut mengangkat posisi Indonesia dari peringkat 123 ke 116, sebuah lonjakan yang signifikan dalam dunia sepak bola internasional. Tak heran jika kemenangan atas Jepang juga diyakini mampu membawa dampak besar bagi peringkat FIFA Indonesia. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Jika skenario terbaik terjadi dan Indonesia berhasil menang atas Jepang, maka tambahan poin besar menanti. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 21,58 poin. Jumlah ini akan membuat total poin skuad Garuda menjadi 1.179. Dengan angka tersebut, Indonesia bisa naik hingga 6 tingkat, menempati posisi ke-110 dunia. Kenaikan peringkat ini akan membuat Indonesia melompati beberapa negara seperti Madagaskar, Kazakhstan, Mauritania, Lebanon, dan Kenya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa mengingat beberapa tahun terakhir Indonesia sulit menembus 120 besar dunia. Namun, tentu saja Jepang bukan lawan yang mudah. Mereka adalah langganan Piala Dunia dan salah satu tim terbaik di Asia. Jika hasil akhir justru berbalik dan Timnas Indonesia mengalami kekalahan, maka konsekuensinya juga cukup besar. Kekalahan dari Jepang akan membuat Indonesia kehilangan 3,42 poin, sehingga total poin yang dimiliki turun menjadi 1.154,55. Dengan demikian, posisi Indonesia diprediksi turun 3 tingkat ke peringkat 119 dunia. 3 negara yakni Zimbabwe, Libya, dan Korea Utara diprediksi akan melampaui Indonesia dalam skenario ini. Sementara itu, jika hasil pertandingan berakhir imbang, Timnas Indonesia masih tetap diuntungkan. Hasil seri lawan Jepang akan membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan 9,08 poin. Dengan demikian, total poin meningkat menjadi 1.167,05. Meski hanya naik 1 tingkat ke posisi 115, ini tetap menjadi catatan positif mengingat lawan yang dihadapi adalah tim dengan peringkat FIFA jauh lebih tinggi. Kenaikan 1 tingkat tetap menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Pertandingan ini menjadi tolak ukur sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh skuad Garuda di bawah arahan Patrick Kluivert. Publik tentu berharap hasil terbaik bisa diraih, apalagi ini menyangkut harga diri sebagai wakil Asia Tenggara yang sukses melaju ke babak 4 kualifikasi. Kemenangan atas Jepang akan menambah kepercayaan diri tim dan menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya numpang lewat di kualifikasi, melainkan serius berbicara banyak. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Timnas Indonesia mampu memberikan kejutan dengan menumbangkan Jepang di kandangnya? Atau setidaknya bisa mencuri 1 poin yang berharga? Yuk, tuliskan pendapat dan prediksimu di kolom komentar. Jangan lupa bagikan narasi ini ke teman-temanmu agar makin banyak yang ikut diskusi seru seputar sepak bola Indonesia. Vietnam tak terima PSSI protes ke FIFA. Kontroversi penunjukan tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai memanas. Setelah FIFA dikabarkan memilih Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, gelombang protes pun bermunculan. Salah satunya datang dari Indonesia yang merasa bahwa keputusan tersebut kurang transparan dan secara tidak langsung menguntungkan 2 negara kuat di Asia itu. PSSI bahkan telah mengirimkan surat resmi ke FIFA dan AFC meminta penjelasan serta keadilan dalam proses pemilihan. Langkah ini pun didukung Irak, negara lain yang juga lolos ke putaran keempat dan merasa memiliki hak untuk dipertimbangkan sebagai tuan rumah. Namun langkah diplomatis yang diambil PSSI ini justru memicu reaksi negatif dari salah satu negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Vietnam.
Melalui salah satu medianya dan Tri.com, Vietnam melontarkan sindiran tajam yang menyebut Indonesia sedang cari untung dengan cara menekan FIFA dan AFC. Media itu bahkan menuduh bahwa surat dari PSSI tak lain hanyalah upaya untuk mendapatkan keuntungan teknis dengan menjadi tuan rumah. Apalagi mengingat Indonesia berpotensi menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi, Irak, dan Qatar. Sindiran tersebut tidak berhenti di situ. Media Vietnam itu juga mengingatkan Indonesia untuk lebih sadar diri dalam menilai kemampuannya sebagai tuan rumah turnamen besar. Disebutkan bahwa dibandingkan Qatar dan Arab Saudi, Indonesia kalah dalam hal infrastruktur, fasilitas, dan pengalaman. Qatar pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, sementara Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa kedua negara tersebut memang lebih layak menggelar babak penting kualifikasi ketimbang Indonesia. Meski demikian perlu diingat bahwa yang dipersoalkan Indonesia bukan semata soal siapa yang lebih siap, tapi bagaimana proses pemilihan itu berlangsung. PSSI melalui Presiden Erick Thohir secara tegas menyuarakan perlunya transparansi. Apalagi isu netralitas dan potensi keuntungan non-teknis untuk tuan rumah yang berasal dari Timur Tengah menjadi perhatian banyak pihak. Mengingat adanya beberapa kontroversi dalam sejarah pertandingan internasional yang melibatkan tim nasional Qatar maupun Arab Saudi, kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Protes dari Indonesia bukan berarti tidak menghormati kemampuan negara lain, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab terhadap prinsip fair play dan keadilan dalam dunia sepak bola. Mempersoalkan proses bukan sekadar hasil. Apalagi Indonesia saat ini tengah berada dalam tren positif, baik dari segi performa tim nasional maupun peningkatan infrastruktur sepak bola. Tidak berlebihan jika ada harapan bahwa Indonesia suatu saat nanti juga bisa dipercaya menjadi tuan rumah ajang internasional. Tanggapan Vietnam yang menyebut Indonesia tidak sadar diri justru memperlihatkan adanya ketegangan tersendiri antar negara ASEAN dalam kancah sepak bola regional. Padahal seharusnya negara-negara Asia Tenggara bisa saling mendukung dalam menghadapi dominasi negara-negara besar di kawasan Asia Barat. Bukannya saling menjatuhkan, seharusnya momen ini bisa menjadi ajang untuk bersatu dan memperjuangkan suara ASEAN di FIFA. Bagaimana menurut kamu, apakah langkah PSSI sudah tepat dengan menyuarakan protes kepada FIFA dan AFC? Apakah komentar media Vietnam terlalu berlebihan atau justru ada benarnya? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa bagikan narasi ini ke rekan-rekan pecinta sepak bola lainnya. Alasan Jepang tak boleh kalah lawan timnas Indonesia. Pertandingan antara timnas Jepang melawan Indonesia yang akan digelar sore ini menjadi laga yang penuh tensi tinggi dan atensi besar. Bukan hanya sekadar laga pamungkas di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi laga ini menjadi pembuktian dua arah apakah Jepang benar-benar berada di ambang kemunduran performa. Dan apakah Indonesia bisa menuliskan sejarah baru. Isu yang beredar bahwa Jepang akan dikalahkan oleh Indonesia memang terdengar mustahil jika menilik statistik dan rekor pertemuan. Namun di dunia sepak bola tak ada yang mustahil. Justru karena Jepang kini dalam tekanan, inilah saatnya Indonesia menunjukkan jati diri. Pada laga sebelumnya, Jepang harus menelan pil pahit saat bertandang ke markas Australia. Kekalahan tipis 1 gol tanpa balas dari Soichiro Oz membuat posisi Jepang dalam peringkat FIFA goyah. Berdasarkan prediksi dari situs VOT Rankings, kekalahan tersebut membuat Jepang terancam turun 2 peringkat ke posisi 17 dunia. Padahal sebelumnya mereka berada di jajaran elite dan hasil negatif ini jelas bukan sesuatu yang bisa diterima begitu saja oleh publik Jepang maupun federasi sepak bola mereka. Situasi ini membuat duel kontra Indonesia menjadi sangat krusial. Jika kalah lagi, Jepang tak hanya kehilangan kepercayaan diri, namun juga akan kehilangan poin FIFA yang sangat besar, yakni sekitar 21,5 poin. Sebuah angka yang signifikan dalam perhitungan ranking dunia. Bahkan hasil imbang saja bisa membuat Jepang merosot ke peringkat 19, yang berarti mereka masih kehilangan 9 poin. Dengan fakta ini, Jepang tentu tidak ingin mengambil risiko. Kekalahan dari Australia sudah cukup menyakitkan.
Kini lawan berikutnya adalah Indonesia, tim yang berada jauh di bawah mereka secara peringkat, namun justru berpotensi jadi sandungan berbahaya. Kiper timnas Jepang, Zion Suzuki, secara terbuka menyatakan pentingnya laga ini. Meski mereka sudah dipastikan lolos ke fase berikutnya, kemenangan atas Indonesia menjadi keharusan. Alasannya bukan semata-mata soal gengsi, melainkan juga soal pot pembagian grup di Piala Dunia nanti. Hasil akhir di fase kualifikasi ini akan memengaruhi posisi Jepang di pot undian. Saya ingin bermain dengan performa maksimal di kandang agar kami bisa mengamankan hasil terbaik, ujar Zion, menandakan bahwa Jepang tidak akan setengah-setengah menghadapi Indonesia. Laga ini seolah menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya permainan skor, tapi juga permainan kehormatan dan strategi jangka panjang. Jepang tak ingin terulang kembali peristiwa buruk di Australia. Mereka tak akan mengambil risiko kedua kali. Maka, tak heran jika sore ini skuad terbaik akan diturunkan oleh Hajime Moriyasu. Tak ada rotasi berlebihan, tak ada eksperimen. Semua akan diturunkan sesuai kekuatan penuh demi mencegah hasil mengecewakan kedua secara beruntun. Namun, disinilah letak ketegangan sebenarnya. Justru karena Jepang akan bermain serius, maka Indonesia memiliki kesempatan emas untuk mengukur seberapa besar peningkatan mereka selama beberapa tahun terakhir. Jika Indonesia mampu mencuri 1 poin saja dari laga ini, itu akan menjadi sejarah tersendiri dan pukulan besar bagi Jepang. Bila mampu menang meski terdengar mustahil, itu akan menjadi gempa dalam dunia sepak bola Asia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Jepang akan benar-benar bangkit dan menang telak? Ataukah Indonesia mampu mencetak kejutan yang tak terduga? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah ini akan jadi hari penuh kebanggaan untuk Garuda atau hari kebangkitan bagi Samurai Biru? Kita tunggu hasilnya sore ini. Wes Hilgers optimis timnas Indonesia bisa hadapi Jepang. Menjelang laga krusial menghadapi Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bek andalan timnas Indonesia, Mas Hilgers, menunjukkan semangat juang dan keyakinan tinggi. Pertandingan yang akan digelar di Suita City Stadium, Osaka, pada Selasa, 10 Juni 2025, menjadi salah satu laga paling dinanti, karena mempertemukan tim kuda hitam yang tengah naik daun, Indonesia, melawan raksasa Asia, Jepang. Di tengah perbedaan pengalaman dan kualitas yang selama ini diyakini publik, Hilgers justru menegaskan bahwa timnas Garuda tak merasa gentar sedikit pun. Dalam wawancara sehari sebelum pertandingan, Mas Hilgers mengatakan bahwa skuad Indonesia kini berada dalam kondisi terbaik, baik secara fisik, taktik, maupun mental. Persiapan panjang yang dilakukan di Bali dan Jakarta memberikan waktu cukup untuk membentuk kekompakan tim yang solid. Dengan persiapan yang panjang baik di Bali maupun di Jakarta, saya pikir ini adalah saatnya kami menjadi lebih baik satu sama lain, ungkap pemain kelahiran Belanda itu. Keyakinan tersebut tak datang dari optimisme kosong, melainkan dari fondasi kuat berupa kerja keras dan latihan intensif yang dijalani para pemain. Hilgers juga menyoroti bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya terletak pada strategi pelatih, namun juga pada pemahaman kolektif antar pemain dalam menerapkan sistem permainan. Ia menyebut bahwa pertandingan melawan Cina menjadi bukti nyata perkembangan tersebut. Timnas tampil solid dan disiplin, baik saat menyerang maupun bertahan. Menurutnya, performa itu adalah cerminan dari kerja keras yang telah dibangun selama ini. Saya pikir rencananya sudah jelas saat ini. Anda bisa melihatnya dari cara kami bermain saat melawan Cina, tambahnya. Tak kalah penting, Hilgers juga menekankan pentingnya suasana harmonis di ruang ganti. Kehadiran beberapa pemain baru seperti Stefano Lillipali dan Beckham Putra justru membawa energi positif yang menyegarkan. Pemain baru seperti Stefano Lillipali dan Beckham Putra diterima hangat oleh grup. Sangat senang melihat mereka bergabung dengan tim kami, ujarnya. Kehangatan dan kekeluargaan ini dinilai menjadi kunci penting yang bisa memperkuat mental para pemain ketika menghadapi tekanan besar di pertandingan seperti melawan Jepang. Di atas kertas, Jepang memang lebih unggul. Mereka memiliki pengalaman tampil di banyak edisi Piala Dunia serta materi pemain yang bermain di klub-klub top Eropa. Namun dalam sepak bola, semangat dan kerja keras bisa menjukir balikan segalanya.
Hilgers percaya bahwa dengan kekompakan dan keberanian, Indonesia punya peluang untuk menciptakan kejutan. Kemenangan atas Jepang mungkin terdengar mustahil bagi sebagian orang, tapi bagi Hilgers dan rekan-rekannya, tidak ada yang tak mungkin jika seluruh elemen tim bersatu. Kini semua mata tertuju ke Osaka. Apakah Indonesia mampu memberikan kejutan dan membungkam keraguan banyak pihak? Apakah semangat Garuda cukup kuat untuk mengatasi dominasi Samurai Biru? Pertanyaan-pertanyaan itu akan segera terjawab. Tapi satu hal yang pasti, Mas Hilgers telah menyalakan api optimisme, tidak hanya di ruang ganti, tapi juga di hati para supporter setia Timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia bisa mencetak sejarah dan mengalahkan Jepang di kandangnya? Apakah kamu setuju dengan optimisme Mas Hilgers? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Suara kamu penting untuk mendukung semangat Garuda.